Selamat datang di saluran kami, channel yang membahas secara detail tentang dunia kepegawaian, dari informasi PNS, P3K, honorer dan isu hangat di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas tentang skema dan mekanisme pencairan TPG pada tahun 2026, serta cara validasi data di Info GTK agar tunjangan Anda lancar tidak ada kendala. Baiklah, berikut ini hal-hal penting yang tidak boleh Anda lewatkan tentang TPG tahun 2026. Skema dan alur pencairan TPG 2026. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi para guru di Indonesia. Pemerintah resmi menyiapkan skema baru pencairan tunjangan profesi guru atau TPG dengan sistem yang lebih cepat, lebih rutin, dan lebih transparan. Lalu, bagaimana alur skema, mekanisme pencairan, serta besaran nominal TPG tahun 2026? Berikut penjelasannya. Skema baru tunjangan profesi guru 2026. Mulai tahun 2026, TPG tidak lagi dicairkan per triwulan, melainkan dibayarkan setiap bulan langsung ke rekening guru penerima. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian pendapatan guru, mengurangi keterlambatan pencairan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan hidup bulanan. Namun perlu diingat, pencairan bulanan hanya dapat dilakukan jika data guru valid dan memenuhi syarat dalam Sistem Nasional Pendidikan. Mekanisme dan alur pencairan TPG 2026. Proses pencairan TPG 2026 dimulai dari pemenuhan syarat administrasi dengan alur sebagai berikut. Pertama, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru atau PPG. Kedua, data sertifikat pendidik dan identitas guru dimasukkan oleh operator sekolah ke dalam Dapodik. Ketiga, guru akan memperoleh nomor registrasi guru atau NRG sebagai tanda resmi guru bersertifikasi. Keempat, data guru divalidasi melalui Info GTK, mencakup status kepegawaian, beban mengajar minimal 24 jam, linearitas mata pelajaran, serta status sekolah. Jika seluruh data dinyatakan memenuhi syarat, maka sistem akan menerbitkan SK Tunjangan Profesi atau SKTP. Setelah SKTP terbit, dana TPG akan ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran nominal tunjangan profesi guru 2026. Besaran TPG tahun 2026 ditentukan berdasarkan status kepegawaian guru. Bagi guru ASN, baik PNS maupun P3K, TPG diberikan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan, sesuai golongan dan masa kerja masing-masing. Bagi guru non-ASN yang telah bersertifikat pendidik, TPG diberikan sebesar Rp2 juta per bulan dan dibayarkan secara rutin setiap bulan. Sementara itu, guru honorer yang belum bersertifikat belum menerima TPG, namun tetap memperoleh insentif tambahan yang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp400.000 per bulan dengan syarat terdaftar dan aktif di Dapodik. Hal penting yang wajib diperhatikan. Perlu ditekankan bahwa TPG tidak akan cair jika data di Dapodik dan Info GTK bermasalah, beban mengajar kurang, mata pelajaran tidak linear, atau rekening guru tidak aktif. Oleh karena itu, guru sangat dianjurkan untuk mengecek Info GTK secara berkala dan segera berkoordinasi dengan operator sekolah jika ditemukan kesalahan data. Dengan sistem baru di tahun 2026, tunjangan profesi guru diharapkan lebih tepat waktu, adil, dan berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan negara atas profesionalisme guru Indonesia. Pastikan data Anda valid, pastikan status Info GTK memenuhi syarat, dan pastikan rekening Anda aktif. Karena TPG bukan hanya hak, tetapi juga amanah profesionalisme guru. Setelah memahami skema, mekanisme, dan besaran tunjangan profesi guru tahun 2026, bagian paling krusial yang tidak boleh diabaikan adalah pengecekan dan validasi Info GTK. Karena sebaik apapun kebijakan pemerintah, TPG tidak akan cair jika data guru tidak valid di sistem. Apa itu Info GTK dan mengapa sangat penting? Info GTK adalah sistem verifikasi resmi yang digunakan pemerintah untuk menentukan kelayakan guru penerima tunjangan. Seluruh data di Info GTK bersumber dari Dapodik, sehingga kesalahan sekecil apapun di Dapodik akan berdampak langsung pada status TPG. Oleh karena itu, setiap guru wajib aktif mengecek Info GTK, bukan hanya operator sekolah. Langkah pertama, login ke Info GTK. Untuk memulai pengecekan, guru dapat membuka laman Info GTK Dikdasmen Go ID.
kemudian login menggunakan NUPTK dan password SIM PKB. Pastikan tahun ajaran yang dipilih adalah tahun ajaran aktif 2025-2026. Karena data inilah yang digunakan untuk pencairan TPG tahun 2026. Komponen utama yang wajib dicek dan dinyatakan valid. Status sertifikasi pendidik. Hal pertama yang harus dicek adalah status sertifikasi. Pastikan tertulis sudah sertifikasi, nomor sertifikat pendidik muncul, dan nomor registrasi guru atau NRG tercantum dengan benar. Jika salah satu tidak muncul, maka TPG tidak dapat diterbitkan, meskipun guru sudah lulus PPG. Status kepegawaian. Selanjutnya, periksa status kepegawaian. Pastikan status yang tertera sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apakah PNS, P3K, guru tetap yayasan, atau guru tidak tetap? Kesalahan status kepegawaian dapat menyebabkan salah besaran tunjangan, keterlambatan pencairan, bahkan gagal terbit SKTP. Beban mengajar. Komponen paling sering menjadi penyebab TPG tertunda adalah beban mengajar. Untuk memenuhi syarat, guru wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu. Jam tersebut harus linear dengan sertifikat pendidik. Untuk guru bimbingan konseling, beban dihitung berdasarkan jumlah peserta didik minimal 150 siswa. Jika beban mengajar kurang, maka sistem otomatis akan memberi status tidak memenuhi syarat. Linearitas mata pelajaran. Linearitas berarti mata pelajaran yang diajarkan harus sesuai dengan sertifikat pendidik. Jika guru mengajar mata pelajaran yang tidak linear, meskipun jam mengajar cukup, TPG tetap tidak bisa cair. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami linearitas sertifikatnya dan berkoordinasi dengan kepala sekolah serta operator. Status sekolah. Selain data guru, sistem juga memverifikasi status sekolah, meliputi NPSN aktif, sekolah induk jelas, dan tidak dalam status bermasalah. Jika sekolah belum sinkron atau berstatus tidak aktif, pencairan TPG seluruh guru di sekolah tersebut bisa tertunda. Memahami status di Info GTK. Di Info GTK, guru akan melihat salah satu dari 3 status berikut. Pertama, memenuhi syarat, artinya data lengkap dan benar, dan SKTP dapat diterbitkan. Kedua, perlu perbaikan, artinya terdapat kesalahan data yang masih bisa diperbaiki melalui Dapodik. Ketiga, tidak memenuhi syarat, artinya guru belum memenuhi ketentuan penerima TPG dan tidak akan cair. TPG hanya dapat dibayarkan jika status memenuhi syarat. Apa yang harus dilakukan jika data bermasalah? Jika guru menemukan status perlu perbaikan atau tidak memenuhi syarat, segera berkoordinasi dengan operator sekolah. Perbaiki data di Dapodik. Lakukan sinkron ulang. Lalu cek kembali info GTK setelah sistem diperbarui. Ingat, info GTK tidak bisa diedit langsung oleh guru. Semua perbaikan harus melalui Dapodik. Cek rekening penyaluran TPG. Selain data akademik, guru juga wajib memastikan rekening bank aktif, nama rekening sesuai dengan nama guru, dan tidak berstatus dorman atau tidak aktif. Banyak kasus TPG sudah terbit SKTP, namun dana tertahan karena rekening bermasalah. Waktu ideal cek dan validasi data. Agar TPG 2026 tidak terlambat, guru dianjurkan. Januari, pastikan Dapodik sudah sinkron. Februari, cek info GTK secara menyeluruh. Maret, lakukan perbaikan jika ada error. April, pastikan SKTP terbit. Bulan berikutnya, TPG cair rutin setiap bulan. Semakin cepat data diperbaiki, semakin besar peluang TPG cair tepat waktu. Kesalahan yang paling sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering menyebabkan TPG gagal cair antara lain: jam mengajar kurang, mata pelajaran tidak linear, status kepegawaian salah, sertifikat pendidik belum terinput, dan guru tidak pernah mengecek info GTK. Kesalahan ini sebenarnya bisa dihindari jika guru aktif memantau datanya sendiri. Dengan sistem pencairan bulanan di tahun 2026, TPG diharapkan menjadi tunjangan yang lebih pasti, lebih cepat, dan lebih adil. Namun ingat, kelancaran TPG bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif guru dalam menjaga validitas data.
Cek info GTK secara rutin. Pastikan data Anda benar. Dan pastikan status Anda memenuhi syarat. Karena profesionalisme guru dimulai dari ketertiban administrasi.